Nggak ada yang amin ibu-ibu ini ya. Bilang amin. Ya kasihan suami itu kalau dihakimi terus ya, dicurigai terus ya. Tiap pulang mana HP, lihat HP lah, HP lihat. Nggak usah cek-cek HP suami, amin. Ya apa-apa dicek saudara ya. Suami pergi sedikit, telepon, video call. Nggak usah angkat tangan ibu-ibu yang kayak begitu ya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau Raja Damai yang telah datang ke dalam dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan berkat Tuhan. Karena itu malam ini kami membuka hati untuk Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hatimu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa ya. Banyak yang duduk di bawah juga ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Iya, mari kita sama-sama buka firman Tuhan Yohanes pasal yang ketiga saudara. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini ayat hafalan setiap kali Natal kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata di sana saudara. Iya, jangan cuma hafal ayat ini, tapi mari kita sungguh-sungguh merenungkan. Firman ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Saudara, ayat 21 lagi firman Tuhan ini berkata, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Katakan, firman ini berkata, karena begitu besar kasih Allah, kita ini semua harusnya binasa, mati karena dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita yang mau percaya. Ayat tadi berkata begini saudara di sana, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pertama kali Yesus datang ke dalam dunia sebagai bayi, Dia datang untuk menawarkan keselamatan kepada setiap kita yang mau menerima Dia. Yesus datang sebagai bayi bukan untuk menghakimi, tapi untuk menawarkan keselamatan, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali karena kasih karunia Tuhan. Manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan karena itu kita semua binasa. Yesus datang, Dia turun ke dalam dunia, lahir sebagai bayi, Dia datang membawa pengharapan akan keselamatan. Tapi ingat, Yesus akan datang kali yang kedua. Dia tidak lagi datang membawa keselamatan, tetapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Dikatakan di situ Dia datang untuk menawarkan keselamatan saudara, agar kita ini beroleh hidup yang kekal, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya kepada namanya. Dikatakan di sana, ya barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, nama Yesus itu bukan ini, saudara percayalah, saya ini bolak-balik doain orang kerasukan setan saudara. Ya, saya coba doakan dalam nama Daniel, setannya ketawa. Ya, saya coba doakan dalam nama Konrad, ya, enggak mempan, enggak pergi. Ya, biar pakai dalam nama Yoris, enggak mempan.
Tapi ketika kita doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dia kepanasan saudara. Dia teriak panas, berarti nama Yesus itu berkuasa. Ya, Yesus datang memberi keselamatan dan semua roh-roh yang ada dalam dunia ini takluk kepada nama Yesus. Makanya kalau ada saudara yang penakut lihat kuburan malam-malam, ya bilang dalam nama Yesus. Jangan salah ngomong dalam nama Bambang. Ya, saudara tetap takut, ngomong dalam nama Yesus. Saudara takut, ngomong dalam nama Yesus. Saudara akan ada roh keberanian dalam hidupmu. Ketika Anda mau berbuat dosa dalam nama Yesus, gitu ngomong ya. Saya bersyukur Ibu Belinda tadi bersaksi. Dulu suka marah-marah, suka menghakimi suami, ya. Tapi ketika akhirnya sakit, suami yang merawat, ya. Karena itu ibu-ibu, ya jangan suka menghakimi suami, amin. Nggak ada yang amin ibu-ibu ini ya. Bilang amin. Ya kasihan suami itu kalau dihakimi terus ya, dicurigai terus ya. Tiap pulang mana HP, lihat HP lah, HP lihat. Nggak usah cek-cek HP suami, amin. Ya apa-apa dicek saudara ya. Suami pergi sedikit, telepon, video call. Nggak usah angkat tangan ibu-ibu yang kayak begitu ya. Kita percaya bahwa ketika ya kita hidup di dalam Yesus, maka di situ ada ya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dikatakan barang siapa tidak percaya, dia sudah berada dalam hukuman. Ayat 19 saudara. Inilah hukuman itu, kata firman Tuhan. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi apa? Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, Yesus sebagai terang sudah datang ke dalam dunia, tapi banyak orang lebih suka tinggal dalam kegelapan. Tinggal dalam kegelapan tuh tidak enak saudara. Ya kita lagi begini tiba-tiba mati lampu. Yang kita cari apa? Cahaya kan? Handphone dinyalain kan? Karena di dalam gelap itu tidak enak. Kita lagi tidur tiba-tiba mati lampu. Ya, apa yang dilakukan? Bangun kan, cari lilin atau cari senter buat dihidupin. Cari cahaya, sebab cahaya bisa membuat kita melihat. Cahaya bisa membuat kita tahu jalan itu yang mana. Alkitab berkata, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka itu jahat. Tapi kabar baiknya saudara, sejahat apapun hidupmu, waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia sanggup memulihkan kita. Bahkan tidak ada lagi penghukuman, asal kita mau tinggal di dalam terang itu, katakan. Saya kemarin pelayanan di Makassar saudara. Ada satu pengusaha pengen bertemu dengan saya, dia jemaat Mesbah Doa. Lalu saya bertemu dengan dia saudara, dan dia cerita, jadi dia itu difitnah, lalu dia dipenjara untuk sebuah hal yang dia tidak melakukan, ya, masalah tanah. Jadi dia kena sama mafia tanah lah. Itu tanah dia beli resmi, ya, bahkan tanah itu pernah digadein di bank, berarti sertifikatnya sudah diperiksa semuanya itu asli. Tapi tiba-tiba ketika tanah itu sudah dijual ke satu perusahaan mau dibangun, ada orang datang menggugat dia karena melawannya ini terlalu kuat. Dia dimasukkan ke penjara 1,5 tahun dia di penjara saudara. Pengusaha yang tadi hidupnya enak tiba-tiba direndahkan, dia harus dipenjara untuk sebuah yang dia tidak lakukan kesalahan itu. Tapi ketika saya bertemu dia bilang gini, Bu Debbie, saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa? Saya dengerin khotbah-khotbah ibu. Bu, benar yang ibu ngomong. Ketika kita ini menerima terang Kristus, dia bilang, saya di penjara tidak berduka cita loh Bu, saya bersuka cita di penjara. Karena saya mengerti Alkitab, ya apalagi saya mendengarkan khotbah ibu berkata, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena kebenaran, berarti mata Tuhan sedang tertuju kepadamu. Saya bersyukur di tengah penderitaan yang saya alami Bu, saya melihat kasih Tuhan. Dan yang luar biasa dia bilang begini, ibu tahu ketika saya lagi di penjara, saya di klinik, di penjara itu ada klinik. Saya lagi dengar khotbah ibu, tiba-tiba yang penjaga klinik itu dia juga narapidana. Dia tanya sama bapak itu, Pak, itu Bapak dengerin khotbahnya Ibu Debbie ya? Iya. Saya juga Pak, saya ini pendengar setia Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Pak, saya tuh bertobat lewat channelnya Ibu Debbie loh. Saya pernah telepon Bu Debbie itu tahun 2019 sebelum COVID. Tapi kayaknya ibu sudah lupa deh. Bapak itu cerita ke saya. Lalu bapak itu bilang, ibu tahu dia itu bertobat di penjara. Dia di penjara kenapa saudara? Dia mutilasi orang. Waduh, saya kaget. Hah? Mutilasi? Iya Bu, jadi dia waktu itu tinggal di satu rumah kepala suku, dan anak kepala suku itu diperkosa sama orang.
Anak itu masih di bawah umur dan dia merasa anak itu sudah seperti anaknya sendiri. Waktu diperkosa sama orang, dia cari orang itu saudara, lalu dia mutilasi. Dia potong-potong kayak ikan. Dia bilang, saya potong kayak ikan cakalang ibu. Terus mayatnya dibuang. Akhirnya dia di penjara saudara. Di penjara, saudara bisa bayangkan, orang habis mutilasi orang di penjara, kalau tidak bertemu dengan terang. Saudara bisa bayangkan dia ngapain di penjara? Berantem, mukul orang, emosi panas, ya, karena kegelapan di dalam dirinya. Dia nggak mampu melihat terang. Tapi dia berkata, saya bersyukur Pak, di penjara saya ketemu khotbahnya Bu Debbie di YouTube. Akhirnya dia sempat telepon saya. Dia mengaku kepada saya waktu itu, dia bilang, Bu, saya ini mutilasi. Dan katanya dia sih, saya sempat mendoakan dia. Tapi saya lupa saudara, karena yang minta didoakan tuh banyak sekali ya. Ya, ada yang mutilasi, ada yang curi ayam, ada yang bawa lari istri orang. Pokoknya banyak lah ya kasus-kasus itu. Jadi saya sudah lupa. Tapi saudara, yang menjadi luar biasa, Bapak itu bersaksi. Ibu tahu sejak dia dengerin firman Tuhan, dia membuka hati bagi terang itu datang. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang, ibu tahu di penjara orang ini diubahkan hidupnya. Dia jadi pelayan di penjara. Kalau ada yang kena stroke yang sudah tua, dia yang cebokin. Dia rawat orang-orang yang di penjara yang sakit narapidana. Dan sekarang ibu, dia menjadi pembimbing rohani, menjadi mentor. Ya, karena imannya begitu luar biasa. Sekarang dia dipercaya sama orang-orang di penjara situ. Dia dikasih kepercayaan jadi kepala klinik di penjara. Dan dia berkata dia menemukan arti hidupnya ketika dia berada di dalam penjara. Kenapa? Karena dia membuka hati bagi terang itu saudara. Ayat ini berkata saudara, inilah hukuman itu. Terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka itu jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Kenapa orang lebih suka tinggal di dalam dosa? Karena dia memang belum menerima terang Kristus yang sesungguhnya. Saudara, saya mau bilang, tidak cukup kita menjadi orang Kristen saja. Kita harus menerima terang Kristus dalam hidup kita, amin. Apa tandanya? Tinggalkan dosamu saudara. Mari bertobat hari-hari ini. Yesus datang membawa keselamatan. Yesus datang membawa terang yang sesungguhnya bagi hidup kita. Apa yang sudah kita buat bagi Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan bagi Dia dalam hidup ini? Satu saat kita semua akan dipanggil Tuhan. Tidak peduli saudara, Anda sehat atau Anda masih muda. Tua bukanlah syarat buat mati. Sakit bukanlah syarat buat mati. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam terang? Sehingga semua perbuatan-perbuatan kita itu dilakukan di dalam Allah, kata firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa saudara, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam terang itu. Supaya kita berbuah di dalam terang itu. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi sebuah cerita saudara, tapi di kisah nyata. Satu kali, ya, ada dua orang prajurit, mereka diutus ke medan pertempuran saudara. Mereka berdua ini berteman. Iya, mereka berdua ini berteman saudara, dan akhirnya satu saat temannya ini ketembak ya, musuh ketika mereka di medan pertempuran. Lalu karena ini teman karibnya, dia bopong temannya ini saudara, dalam keadaan pendarahan yang sudah kena peluru. Temannya itu berkata, tinggalin aku, tinggalin. Tapi dia bilang, tidak, aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Dia bopong. Ketika dia membopong temannya itu, dia sendiri kena tembak saudara. Dan dia kena tembak di kepala. Akhirnya dia mati, tetapi temannya yang terluka parah ini berhasil selamat. Dan ketika dikabari kepada orang tuanya bahwa anaknya meninggal di medan pertempuran karena menolong temannya si A ini, ya, orang tuanya ini sedih saudara. Lalu satu saat, beberapa tahun kemudian, orang tuanya ini pergi ke satu kafe, suami istri ini yang sudah kehilangan anak. Dia melihat saudara, tentara itu yang pernah ditolong, dia lagi mabok berat di kafe itu saudara. Dalam keadaan mabok berat, orang tua berdua ini datang kepada dia dan berkata begini, ya, anak kami tidak pantas mati untuk kamu. Kalau melihat hidupmu yang seperti sekarang ini, anakku tuh lebih baik. Harusnya yang mati itu kamu. Tapi kenapa anak saya yang mati? Tidak adil. Lihat hidupmu seperti ini. Ya, saudara, saya menarik sebuah hikmah dari kisah itu. Bukankah seperti itu juga sering kita ini dengan Tuhan Yesus? Yesus menyelamatkan kita loh, yang harusnya mati.
Tapi seringkali kita lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Kita lebih suka tinggal di dalam dosa. Kita nggak pernah peduli dengan pengorbanan yang Yesus berikan. Dia datang ke dalam dunia membawa terang itu. Tetapi orang lebih suka tinggal dalam kegelapan daripada datang kepada terang. Saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini. Mari berjaga-jaga dengan iman kita. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya datang. Ya, Tuhan akan segera datang. Tapi selalu, mari kita persiapkan hidup kita. Engkau yang masih tinggal di dalam dosa hari-hari ini, tinggalkan dosamu, hidup dalam pertobatan. Datang kepada terang itu. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Mari kita buang semua dosa. Mari kita tinggalkan segala hal yang tidak berkenan. Jangan tunggu sesuatu terjadi di hidup kita. Karena satu saat kita semua akan menghadap Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama malam hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk masuk kepada penyalaan lilin. Saudara, mungkin lampu bisa dimatikan. Kita tahu bahwa Natal itu identik dengan lilin, berbicara tentang terang Kristus. Biar ini bukan hanya sekedar menjadi ritual bagi kita setiap tahun, tapi biar sungguh-sungguh kita memaknai terang itu di dalam hidup kita. Mari kita semua tutup mata di dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita akan merenungkan, saudara, pesan Natal yang sudah kita dengar malam ini. Sambil kita akan mendengarkan pujian. Siapkan setiap lilin kita.